selanjutnya adalah terkait dengan ini ya. Sebentar. Terkait dengan prinsip-prinsip syariah dalam pasar uang ini akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Silakan. Baik, selanjutnya mengenai prinsip-prinsip syariah dalam pasar uang. Nah, prinsip syariah dalam pasar uang ini terdapat dalam keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 37 DSN MUI tahun 2002 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah mudorobah atau kirot. Ini hilang, share screen-nya hilang. Musyarakah qard dan wadiah al-syaraf. Yang kedua, pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang atau sebagaimana tersebut dalam butir 1, yaitu menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindah tangankan sekali. Mohon maaf teman-teman, ini materinya materi hamam, jadi saya cuma bisa menyampaikan. Terima kasih. Ini masih ada ya? Lalu prinsip-prinsip syariah dalam karena materi selanjutnya. Prinsip-prinsip syariah dalam pasar uang menurut keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 37 DSN MUI tahun 2002 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah yang pertama, ketentuan umum tanpa adanya bunga. 1. Pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan bunga. Yang kedua, berprinsip syariah. 2. Pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, kegiatan transaksi syariah. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adapun implikasi dari adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 37 adalah bahwa karena dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah tidak dibenarkan menggunakan bunga, maka bisa diganti dengan menggunakan alternatif akad-akad lain seperti mudorobah dan musyarakah. Yaitu pemaparan mengenai prinsip-prinsip syariah dalam pasar uang. Nah, lalu materi selanjutnya itu adalah tantangan pasar uang syariah maupun peluang pasar uang syariah. Yang akan disampaikan oleh ini materi siapa, Balkis? Ini materi aku. Baik teman-teman, selanjutnya ada tantangan pasar uang syariah.
yang dimana tantangan pasar uang syariah ini terdapat 3 tantangan. Yang pertama ada low return atau keuntungan rendah. Instrumen investasi yang memiliki low risk biasanya akan mendatangkan low return pula. Artinya, apabila risikonya rendah, keuntungan yang akan kamu peroleh juga rendah. Yang kedua, ada resiko rugi karena inflasi. Tantangan pasar uang selanjutnya adalah resiko merugi karena inflasi dan melemahkan daya beli ke depannya. Apabila instrumennya memberi keuntungan 3%, sedangkan angka inflasi ada di 4%, ada kemungkinan akan mengalami kesulitan melakukan pembelian di money market. Yang ketiga, biasanya memiliki batasan saat penarikan dana. Meskipun memiliki likuiditas yang tinggi, tapi tetap harus memperhatikan peraturan pencairan dana pada investasi karena beberapa akun instrumen money market memiliki persyaratan minimum saldo dan ketentuan lainnya ketika akan melakukan penarikan dana. Contohnya, pada saat deposito hanya bisa mencairkan sesuai jangka waktu kesepakatan antara bank dengan nasabah mulai dari 1 hingga 2 tahun. Lalu selanjutnya ada peluang dari pasar uang. Yang pertama, pasar uang syariah lebih aman. Menurut Fifth Person, instrumen di money market merupakan salah satu investasi yang sangat aman. Mengapa demikian? Karena transaksi dalam money market dilindungi oleh bank, pemerintah, dan institusi peminjam yang terpercaya. Yang kedua, likuiditas yang lebih tinggi. Kelebihan pasar uang selanjutnya adalah likuiditas yang lebih tinggi. Likuiditas mengacu pada tingkat kemudahan suatu aset untuk dicairkan menjadi uang tunai. Yang ketiga, nilainya stabil. Bagi pemula, money market bisa jadi pilihan terbaik karena nilainya yang cenderung stabil. Berbeda dengan saham, misalnya yang nilainya jauh lebih fluktuatif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Pembahasan yang terakhir ini terkait dengan upaya pengembangan pasar uang syariah yang akan disampaikan oleh Farel. Silakan. Oke, baik, terima kasih waktunya. Bentar dulu ya. Oke, terima kasih. Maaf teman-teman ada kendala. Jadi teman-teman oke, terima kasih. Maaf teman-teman kendalanya lama banget ya. Jadi ada upaya-upaya teman-teman buat pengembangan pasar uang syariah, karena kita tahu sendiri ya,
Indonesia terus melakukan pengembangan gitu. Banyak pihak juga yang membantu pengembangan pasar uang syariah ini. Saya bakal masih tahu contoh detailnya gitu ya teman-teman. Pasar uang syariah merupakan salah satu sektor penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia gitu. Berikut ada contoh-contohnya teman-teman gitu upaya pengembangan pasar uang syariah di Indonesia. Contohnya penerbit di itu tolong share screen-nya. Asoibul hilang. Penerbit produk dan layanan syariah seperti sertifikat deposito syariah atau SDS, instrumen investasi syariah yang menawarkan tingkat imbalan kompetitif dan aman. Nah kan, terus ada suku tabungan, produk tabungan syariah yang menawarkan imbal hasil berdasarkan prinsip syariah. Terus ada repo syariah atau repurchase agreement, akad jual beli efek dengan perjanjian pembeli kembali yang sesuai dengan prinsip syariah. Terus ada fasilitas repo syariah, fasilitas pendanaan jangka pendek yang tersedia bagi bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Terus yang kedua ada edukasi dan sosial pasar uang syariah. Contohnya kegiatan seminar teman-teman, terus workshop dan pelatihan agar masyarakat tahu gitu teman-teman gimana sih pasar uang syariah tuh gitu. Terus ada penyediaan informasi dan edukasi melalui media. Kalau sekarang tuh ramenya kayak di Instagram misalkan kayak yang Arjuna suka share gitu di Instagramnya seperti itu. Terus ada pengembangan infrastruktur pasar uang syariah. Contohnya pengembangan platform online, pengembangan sistem clearing dan settlement syariah. Terus ada pengembangan lembaga penunjang pasar uang syariah. Contoh lembaga itu kayak audit, terus ada lembaga edukasi gitu. Terus yang keempat ada inovasi dan layanan syariah. Contohnya kayak pengembangan produk dan layanan syariah yang baru seperti fintech, terus robo advisor, terus ada crowdfunding syariah, terus yang ada pengembangan platform digital untuk memudahkan masyarakat mengakses gitu. Yang kelima ada dukungan pemerintah pastinya dengan pemberian insentif fiskal, terus ada penyediaan regulasi yang mendukung, terus kerjasama antar lembaga. Ya, terus contoh implementasi upaya pengembangan pasar uang syariah gitu. Bank Indonesia kayak contohnya Bank Indonesia menerbitkan pengembangan pasar uang syariah. Kayak menerbitkan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 sampai 2024. Master Plan ini memuat berbagai strategi untuk mengembangkan pasar uang syariah, termasuk edukasi dan sosialisasi, pengembangan produk dan layanan syariah, dan infrastruktur pasar uang syariah. Bank Indonesia juga meluncurkan Indeks Pasar Uang Syariah atau IPUS. Indeks ini mengukur kinerja pasar uang syariah di Indonesia. Yang ketiga ada pemerintah menerbitkan sukuk negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Sukuk negara ini menjadi salah satu instrumen investasi syariah yang diminati. Jadi upaya pengembangan pasar uang syariah di Indonesia itu terus dilakukan oleh berbagai pihak ya teman-teman, termasuk pemerintah, Bank Indonesia, terus ada pelaku pasar uang syariah sama masyarakat gitu. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam berinvestasi di pasar uang syariah, sehingga nantinya mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia tuh jadi meningkat gitu teman-teman. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas pembahasannya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman untuk 2 orang penanya tercepat, silakan. Boleh, Kang Arif, boleh.
Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Arif. Saya izin bertanya mengenai tadi ada yang belum gitu kan. Jadi, itu kan kayak market di mana itu orang yang memiliki kelebihan dana dan kebutuhan dana, dan di sana ada pinjam meminjam lah. Nah, terus jangka waktunya itu 1 tahun, tidak lebih dari 1 tahun di pasar uang itu, jadi cenderung jangka pendek. Tapi di dalam instrumennya itu ada surat hutang, atau kalau di syariah sukuk, mungkin kalau di konven ada surat obligasi gitu. Nah, ini kan tapi kalau surat obligasi itu cenderung jangka panjang juga, karena masuknya ke pendapatan tetap juga gitu kan, bisa 5 tahun dan lain sebagainya. Nah, mungkin pertanyaannya, ini tuh pasar uang itu memang jangka waktunya itu kurang lebih 1 tahun, atau sebenarnya bisa lebih dari itu, atau sebaliknya gitu, ketika obligasi itu lebih dari 1 tahun maka itu tidak disebut pasar uang gitu. Jadi ingin bertanya itu clear-nya di mana, jadi yang menyesuaikan itu yang mana gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Arif atas pertanyaannya. Mungkin kita tampung dulu. Silakan penanya kedua. Silakan, ada lagi teman-teman yang mau bertanya selain Arif barusan. Oke. Kayaknya kelompok 2 ini sudah tidak ada lagi yang bertanya selain Arif ya. Kita langsung masuk ke kelompok 3 ya. Silakan di share screen-nya ditutup aja. Nanti dijawab setelah selesai bertanya ya. Setelah selesai kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Kelompok 3? Pak. Optik. Mana? Coba share. Ada ayam mandi. Ayam biru. Siapa yang share nih? Arjun, Pak. Iya betul, Mas. Gua sepuluh.
Bu, tadi yang berarti siapa Bu dari kelompok 2? Ini kayaknya Apa? enggak tadi share screen. Tadi kelompok 2 Ibu yang presentasi nih. siapa? Boleh. Ini boleh numpang share screen nggak? Boleh. Sok share di WA. Jadi aku sebentar saja. Udah Bu. Berapa orang yang presentasi kelompok 3 ini? Gak kedengeran Arif. Maaf Pak, lupa. Ada 5 Pak, ada saya, Pak Is, kemudian ada Arjun, ada Anne, sama ada Ajis. Ada semua? Ada Pak, alhamdulillah Pak. Oke, kalau begitu. Silakan dibantu itu Mikael. Siapa yang share barusan siapa? Sudah. Ya, Michael kok. tolong di share ini. Silakan dilanjut ya. Baik. Kok masih bentuknya kucing di sini ya? Iya dulu. Belum keluar. Oke. Yap. Baik. Izinkan saya untuk memoderatori presentasi kelompok 3 pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wasyukurillah amma ba'du. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya untuk kelompok 3 mempresentasikan. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok 3 akan membahas tentang investasi dalam perspektif Islam. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak jarang ya atau sudah tidak asing lagi mendengar bagaimana investasi dalam perspektif Islam. Nah, tapi mungkin kami izin untuk nge-reminder atau ada barangkali hal-hal yang bisa ditambahkan dalam kesempatan kali ini. Next slide. Ya, adapun kelompok kami terdiri dari Abdul Aziz Nugraha, kemudian ada Anna Putri Rufaida, ada saya sendiri Arif Rahman, ada Arjun Ibnu Hamid, dan ada Faizar Zairofi. Next slide. Nah, yang pertama-tama, ketika membahas investasi dalam perspektif Islam, maka yang kita akan temui banyak hal adalah tentang kaidah-kaidah usul fikih atau kaidah-kaidah yang bisa mentoleransi apa-apa yang diperbolehkan dalam investasi di dalam Islam gitu. Karena tentunya pada saat ini ketika kita ingin melakukan investasi seluruhnya dengan aturan dan hukum Islam, maka hal itu belum bisa dilaksanakan dengan sempurna gitu. Makanya kita akan temui banyak kaidah-kaidah usul fikih yang dimana mentoleransi
atas apa-apa yang sekarang sudah dihalalkan oleh DSN MUI dalam kita melaksanakan investasi secara syariah. Yang pertama ada kaidah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Jadi hukum asal dari segala sesuatu itu adalah mubah gitu, selama belum ada dalil yang mengharamkan. Nah, jadi ketika muamalah itu hukum asalnya adalah mubah ketika tidak ditemukan dalil yang mengharamkan. Jadi dalam hal ini maka investasi adalah salah satu bentuk dari kegiatan bermuamalah gitu, dan itu diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua ada kaidah ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan seluruhnya janganlah ditinggalkan seluruhnya. Nah, ini mungkin yang pada pertemuan pertama di kelompok pertama sudah menjadi bahan diskusi kita di kelas gitu. Bahwasannya di peraturan-peraturan dari pasar modal sendiri dalam kategori saham syariah itu, di sana ada presentasi pendapatan non halal sekian dan juga ada hutang berbasis bunganya sekian. Jadi dalam artian saham syariah itu sejatinya memang belum murni 100% secara syariah. Namun atas ijma ulama, jumhur ulama memperbolehkan hal itu dilakukan atas dasar kaidah usul fikih seperti ini gitu. Karena kita tahu kemarin juga sudah didiskusikan bahwa ketika kita ingin sempurna maka mungkin hal-hal yang berkaitan dengan keuangan syariah akan sulit dilakukan pada era sekarang gitu. Tapi kan ya namanya seperti seorang manusia yang bertumbuh gitu. Dari bayi belum bisa berjalan, terus kemudian belajar merangkak, kemudian berjalannya masih tertati-tati dan bisa berjalan, kemudian bisa berlari, bisa berloncat, dan akhirnya menjadi manusia yang utuh. Nah, ini mungkin salah satu filosofi dari keuangan dan investasi syariah gitu. Bahwasannya memang kita belum bisa langsung menjadi seorang manusia yang utuh. Kita belum bisa menjalankan syariah yang sangat sempurna dan utuh gitu. Tapi lebih baik kita memulai dulu dan memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Makanya kaidah usul fikih ini sering dipakai gitu. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Jika tidak bisa menjawabnya, maka jangan tinggalkan semuanya gitu. Nah, yang terakhir ini ada kaidah dalam investasi. Kalau biasa kita di barat biasanya ada istilah high risk high return gitu. Jadi semakin besar resikonya maka semakin besar potensi keuntungannya. Nah, kalau di kaidah usul fikih di dalam perspektif Islam juga ada. Di sana ada al-hurmu bil hurmi. Jadi profit muncul bersama resiko atau resiko itu menyertai manfaat. Jadi kurang lebih seperti itulah. Nah, jadi dari kaidah maka kita bisa melihat bahwa investasi dalam perspektif Islam itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan gitu. Karena ketika uang itu diinvestasikan, secara tidak langsung uang itu tidak disimpan. Ketika uang tidak disimpan, maka alir dan aliran darah perekonomian akan berjalan lancar, dan di sana ekonomi berjalan dan masyarakat bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah untuk menjalani kebutuhannya. Tapi berbeda kalau misalnya uang tidak kita investasikan, kita tabungkan, maka nanti akan ada penggelembungan gitu. Dan nantinya ada orang-orang yang seharusnya bisa mendapatkan akses pendanaan, tapi tidak bisa. Akhirnya semakin tinggi ketimpangan sosial. Jadi itu adalah investasi dalam perspektif Islam. Dan juga perlu diketahui bahwa investasi dalam perspektif Islam ini adalah sudah pasti berkah gitu, berkah dan untung secara duniawi dan akhirat gitu, karena sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Al-Quran dan hadis gitu. Nah, tapi harus ditekankan sih dilakukan secara syariah dan itu rugi, maka tidak bisa disalahkan syariahannya gitu, karena di dalam
kaidah usul fikih ini ada al-hurmu bil hurmi, high risk high return gitu. Jadi tetap investasi dalam syariah juga harus diiringi dengan ilmu dan pengetahuan seputar investasi. Nah, mungkin ini adalah overview tentang investasi dalam perspektif Islam. Dan selanjutnya akan dibahas lebih detail oleh rekan-rekan saya yang akan dimulai dengan pengertian investasi dalam Islam itu seperti apa sih, atau itu seperti apa sih pengertiannya, yang akan disampaikan oleh rekan saya Anne. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian investasi dalam Islam. Investasi menurut ekonomi Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya. Investasi syariah adalah investasi yang tidak mengandung unsur perbuatan maisir, goror, riba, dan juga patuh pada aturan-aturan yang ditetapkan kaidah fikih muamalah dan kesepakatan para ulama. Dapat dimaknai bahwa investasi merupakan salah satu cara kita untuk menabung. Investasi dalam bentuk apapun dalam Islam mewajibkan kerugian dan keuntungannya menjadi tanggung jawab dan hak kedua belah pihak sesuai akad perjanjian. Dengan demikian, selama investasi dapat memberikan manfaat serta tanggung jawab kepada kedua belah pihak, maka pelaksanaannya dibenarkan menurut pandangan Islam. Selanjutnya, yaitu prinsip investasi dalam perspektif Islam. Terdapat 3 prinsip utama investasi dalam perspektif Islam, yaitu yang pertama menghindari riba. Investasi harus bebas dari riba ataupun bunga yang diharamkan dalam Islam. Berarti menghindari investasi dalam instrumen keuangan yang dapat menghasilkan keuntungan dari bunga atau riba. Yang kedua yaitu menghindari maisir. Investasi harus menghindari spekulasi atau perjudian. Para investor tidak boleh mengambil resiko yang tidak proporsional atau tidak jelas terkait dengan investasi mereka. Yang terakhir yaitu menghindari goror. Investasi harus menghindari ketidakpastian atau goror yang berlebihan. Para investor harus memahami dengan jelas risiko-risiko yang terkait dengan investasi mereka dan memastikan bahwa investasi tersebut tidak melibatkan unsur ketidakpastian yang berlebihan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anda. Jadi prinsip utama dasarnya tadi kan menghindari riba, maisir, dan goror gitu, atau biasa disingkat maghrib gitu, maisir, goror, riba. Jadi menghindari prinsip tersebut. Jadi ingat aja maghrib ya teman-teman, maghrib, maisir, goror, riba, biar mudah ketika mungkin nanti ada soal-soal di ulangan gitu. Apa sih prinsip investasi dalam Islam gitu, menghindari maghrib, maisir, goror, riba, ya gitu kan. Nah, oke, terima kasih kepada Anda atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan disampaikan materi terkait instrumen investasi syariah yang akan disampaikan oleh rekan saya Arjun Ibnu Hamid. Kepada dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelumnya saya memakai akun teman saya, jadi namanya Dede Subagia ya Pak. Teman-teman, mohon izin semuanya, saya akan membahas tentang instrumen investasi syariah. Nah, pastilah teman-teman sudah sebagian kita sudah memahami tentang investasi syariah itu apa saja ya. Instrumen investasi syariah ini adalah berbagai jenis aset yang dapat dibeli dan dijual untuk mengambil manfaat dari investasi gitu loh. Nah, di sini saya ada beberapa instrumen investasi syariah yang umum bisa kita temukan di dalam pelajaran investasi syariah gitu loh. Yang pertama, reksadana syariah. Reksadana syariah itu merupakan produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi yang berfungsi untuk menjamin keamanan investasi. Beberapa produk pilihan reksadana syariah yakni antara lain reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran,
reksadana saham, dan reksadana offshore. Nah, yang kedua ada saham syariah. Saham syariah ini termasuk dalam investasi syariah juga, teman-teman. Yaitu efeknya berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Dan yang ketiga itu ada sukuk, teman-teman, sukuk syariah ya. Sukuk tersebut adalah surat berharga jangka panjang yang dikeluarkan oleh emiten yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Pendapatan dari investasi sukuk diterima secara berkala dan dana harus dikembalikan pada saat musim gugur. Nah, gitu ya teman-teman. Bisa di next, Asohib. Karena teman-teman pasti udah ada yang lebih paham gitu. Contohnya Mas Arjuna gitu yang ahli dalam bidang ini gitu. Nah, saya akan simpel aja gitu kan. Biar teman-teman pasti sedang berpuasa gitu ya. Tidak perlu banyak-banyak materi. Yang penting ada materi yang jelas gitu loh. Nah, selanjutnya di dalam investasi syariah juga adanya yang bisa disingkat ETF, itulah ETF ya. Bisa yang diperpanjangnya Exchange Trade Fund Syariah. Apa sih Exchange Trade Fund Syariah itu? Ini adalah produk investasi kolektif yang terdiri dari sekumpulan aset yang dipilih oleh manajer investasi dengan tujuan tertentu. Investor dapat memperjualbelikan unit penyertaan di bursa efek tersebut gitu, dan harganya dapat berubah selama jam perdagangan. Nah, ada juga efek baragun, yaitu aset syariah. Surat berharga ini efeknya yang diterbitkan oleh penerbit yang terdiri dari sekumpulan aset syariah dan mekanismenya tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang sudah dibahas oleh rekan saya gitu, Ane, yang tadi sudah jelaskan tentang prinsip-prinsip syariah. Dan sektor real, investasi sektor real ini termasuk logam mulia berupa dinar atau bisa disebut emas gitu loh, dan dirham itu peraknya, properti syariah dan bisnis syariah di bidang industri halal. Nah, boleh di next lagi, Sohib. Kita masuk ke proses investasi dalam Islamnya. Nice. Nah, teman-teman di sini ada proses investasi dalam Islam ya. Investasi dalam Islam adalah kegiatan yang diperbolehkan dan dianjurkan sesuai dengan prinsip dan syariat agama Islam, yaitu agama kita semua. Setiap investasi harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam syariat Islam. Di sini saya masukkan syaratnya. Yang pertama itu tidak mengandung riba dalam bentuk apapun termasuk bunga. Yang kedua, produk transaksinya jelas atau tidak gharar gitu ya. Jadi jelas gitu teman-teman, transaksinya bisa dilihat oleh kedua mata dan ada buktinya gitu loh. Yang selanjutnya ada tidak dilakukan dengan cara judi atau bertaruh. Maisir ya, salat lah bisa lah. Jauh dari pengurangan Robin gitu ya, sehingga nilainya tidak sepadan dan jauh dari unsur jahalah. Nah gitu ya. Jadi investasi dalam Islam ini yang menggunakan akad qiraat dan berbasis kemitraan itu investasinya menggunakan basis syariah seperti itu, mengandung riba, gharar, maisir dan lainnya gitu teman-teman. Dan umat muslim diperbolehkan melakukan investasi jika memiliki modal, tetapi harus memahami investasi dalam Islam terlebih dahulu gitu. Maka dari itu teman-teman di sini kita belajar bareng gitu ya, mengenal lebih dalam investasi dalam Islam. Nah, dan investasi dalam Islam dapat memberikan manfaat yang tinggi seperti investasi yang bersifat halal, bebas riba dan dikelola sesuai dengan syariat Islam. Jadi investasi dalam Islam juga dapat memberikan manfaat perlindungan seperti produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, PAID yaitu kan dengan prinsip syariahnya.
Ini menjamin investasi dengan nilai tunai dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi investor. Mungkin dari saya itu saja gitu ya teman-teman. Saya kembalikan pada Kang Arif sebagai moderator. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih kepada Kang Arjun. Jadi tadi ya ada ITF, ada Sukuk, ada saham syariah, ada reksadana syariah, terus ada juga sektor real gitu. Jadi banyak sebenarnya instrumen investasi di dalam Islam gitu. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas, tadi kan ada banyak ya, tapi ini kita akan lebih ngebahas lebih spesifik lagi tentang jenis investasinya gitu, yang akan dijelaskan oleh Ajis. Kepada dipersilahkan. Tes. Kalau tes. Masuk Jis. Nggak kedengeran Jis, nggak kedengeran. Apa nggak? Ada tapi kurang jelas. Oh. Oke, kepada ini lagi berkesempatan untuk menerangkan materi selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, kita langsung produksi tempat usaha atau bisnis, misalkan emas, intan, emas, dan lain-lainnya. Yang mana investasi ini dapat masyarakat luas investasi dampak ke belakang berupa input usaha atau ke depan ya. Jis, kan nggak jelas Jis. Maaf Jis, nggak jelas Jis. Ya. Langsung tuh ada investasi terhadap aset-aset atau faktor politik. Misalnya tidak langsung itu investasi pada atau ini nah, untuk kita jenis investasi tentunya itu ada Siapa yang ngomong nih? Ajis ya? Iya Pak. Suaranya itu kayaknya kamu lagi berada di Dickerson. Anda di gimana ini? Di rumah Pak. Pakai headset atau nggak pakai headset? Hah? Pakai. Coba cabut headset. Coba. Halo Pak. Nah ya gitu aja, enak tuh. Itu mungkin karena mic HP Ajis. Ini pakai HP-nya Bayatur. Nah, Ajisnya mana? Ini Pak. Jadi HP Ajis pakai buat layar. Untuk mic-nya pakai Bayatur. Oh iya. Ya pakai Bayatur aja. Ya, lanjut. Ya. Oke, lanjut. Kita sekarang masuk ke karakteristik investasi.
Karakteristik investasi itu terbagi menjadi 3, ada investasi publik, investasi swasta, dan kerjasama investasi pemerintah dan swasta. Investasi publik adalah investasi yang dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya itu seperti jalan raya, jalan tol, gedung-gedung pemerintahan, dan lain sebagainya. Kemudian ada investasi swasta. Investasi swasta adalah investasi yang dilakukan oleh swasta dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat berupa laba investasi. Investasi jenis ini dapat dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Kemudian yang terakhir ada kerjasama investasi pemerintahan dan swasta. Kerjasama antara pemerintah dan swasta ini dalam bentuk investasi untuk membangun prasarana dan sarana infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Mungkin sekian dari Ajis balikkan ke moderator. Pada Arif, silakan. Baik, terima kasih banyak pada Saudara Ajis telah menyampaikan terkait dengan jenis-jenis investasi. Gitu kan, tadi ada yang secara langsung, ada juga yang secara tidak langsung, ada yang private sector, ada yang public sector, dan juga ada kolaborasi antara private sector, government, atau dengan publik gitu. Nah, selanjutnya ada juga keuntungan dan tantangan dalam berinvestasi di dalam syariah gitu. Nah, ini yang disampaikan oleh Saudara Faiz, kepada dipersilakan. Ya, baik. Next dulu. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai masalah etis dalam investasi Islam. Tentunya dalam investasi Islam itu menarik tentang prinsip-prinsip Islam yang harus menghindari banyak-banyak masalah etis tentang moral yang terjadi dalam setiap transaksi investasi. Yang pertama itu riba atau bunga. Dalam investasi Islam, riba atau bunga itu dilarang karena menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi untuk setiap orang yang bertransaksi investasi itu sendiri gitu. Yang kedua yaitu maisir atau perjudian. Tentu dalam investasi ini kita kayak kita bukan berjudi gitu, kayak kita bukan mengadu nasib untuk menaruh uang kita atau memberikan dana kita kepada sebuah perusahaan atau sebuah instrumen, bukan untuk berjudi gitu, tapi untuk bekerja sama. Kita punya modal dan mereka sebagai pengelola gitu kan, maka keuntungan bagi hasilnya kita akan bagi gitu. Jadi untuk menghindari perjudian juga, yaitu gharar atau ketidakpastian, transaksi yang mengandung ketidakpastian yang berlebihan dihindari untuk mencegah penipuan. Yang selanjutnya yaitu tadlis. Penipuan itu sendiri praktik penipuan dalam investasi seperti menyembunyikan informasi penting dan sangat dilarang dalam Islam. Banyak penipuan dalam investasi seperti maraknya COVID kemarin itu tentang investasi bodong. Mereka tidak menggunakan informasi yang tepat, juga tidak menggunakan instrumen yang tepat, sehingga uang yang dimasukkan oleh para investor itu malah diraup oleh sebagian kalangan yang mana mereka melakukan penipuan dalam investasinya. Yaitu selanjutnya talaqi rukban atau eksploitasi informasi. Mengambil keuntungan dari informasi yang tidak diketahui publik juga bertentangan dengan etika Islam. Eksploitasi informasi ini perlu dihindari setiap perusahaan atau setiap yang menerima dari modal, karena sebagai investor kita juga harus berjaga-jaga gitu mengenai informasi-informasi yang disampaikan oleh perusahaan tersebut.
untuk menghindari kerugian, untuk menghindari alasan-alasan yang lain, eksploitasi informasi ini perlu kiranya kita cari, perlu kiranya kita gali, juga perlu diperiksa oleh badan-badan kenegaraan yang memiliki wewenang tentang informasi ini. Next slide. Nah, keuntungan berinvestasi mengikuti prinsip syariah, yaitu kita juga mengikuti kepatuhan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah menawarkan keuntungan spiritual dan material. Jadi kita bukan hanya mendapatkan profit, tapi juga kita mendapatkan ketenangan secara spiritual karena kita sudah mematuhi prinsip-prinsip Islam, prinsip syariah dalam investasi kita, sehingga kita tidak tidak merasa bahwa kita tuh melakukan riba atau segala macam yang dilarang karena sudah mematuhi syariah. Selanjutnya yaitu pengembangan sosial. Investasi Islam seringkali diarahkan kepada proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Jadi setiap investasi yang dilakukan yang dalam lingkup Islam itu mengedepankan aspek-aspek sosial, saling tolong-menolong, saling membantu, yang mana dalam investasi Islam ini kepentingan umum itu lebih utama ketimbang kepentingan pribadi. Walaupun kita tetap mendapatkan profit, tetap mendapatkan keuntungan, tapi manfaat untuk umum itu lebih besar. Lalu pembagian resiko. Investasi dalam Islam menganjurkan pembagian resiko dan keuntungan yang adil antara semua pihak yang terlibat. Pembagian resiko yang adil dari entah itu pemegang saham ataupun pemilik sahamnya itu sendiri atau pemilik perusahaan itu dibagi rata gitu. Jadi tidak ada ketimpangan karena dibagi rata secara adil, sehingga tidak menimbulkan rasa terbebani lah, tereksploitasi oleh perusahaan tuh tidak, karena pembagian risiko yang adil dan sama gitu. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya itu tantangan berinvestasi mengikuti prinsip syariah. Yang pertama yaitu keterbatasan instrumen. Seperti yang kita tahu, instrumen-instrumen syariah itu masih banyak yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria syariah. Namun seperti kaidah usul fikih tadi, jika tidak bisa meninggalkan satu hukum maka jangan tinggalkan semuanya gitu. Maka setidaknya mereka sudah berusaha untuk mengikuti kepatuhan syariah gitu ya perusahaannya. Yaitu resiko pasar, fluktuasi pasar yang mempengaruhi kestabilan investasi syariah. Jadi resiko pasar dalam investasi syariah itu masih tergolong besar karena investasi syariah itu masih seperti yang baru, investasi baru, walaupun ada perusahaan-perusahaan yang besar yang sudah masuk kategori syariah sehingga bisa masuk ke dalam investasi syariah. Selanjutnya itu pemahaman syariah. Jadi kurangnya pemahaman syariah dari masyarakat sendiri itu menjadi tantangan untuk berkembangnya investasi syariah di Indonesia. Maka dari itu kiranya pemahaman mengenai investasi syariah, entah itu di masyarakat umum atau secara eksklusif, itu harus diterangkan secara mudah sehingga masyarakat bisa menangkap atau mengerti mengenai investasi syariah. Transparansi dan akuntabilitas. Kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas investasi itu untuk memastikan kepatuhan syariah terhadap prinsip syariah. Jadi setiap perusahaan juga harus memberikan transparansi tentang akuntabilitas yang terdapat dalam perusahaan tersebut, karena ini termasuk dari
peraturan-peraturan yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan, melindungi perusahaan tersebut, melindungi investor dan perusahaan yang tidak mematuhi kepatuhan syariah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Faiz atas pemaparan materinya sekaligus mengakhiri penyampaian materi dari kelompok 3 ini. Selanjutnya kami buka sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kita buka 2 pertanyaan tercepat dulu karena mengingat waktu juga. Silakan teman-teman. Ahmad Bayu, mungkin ada yang ingin dipertanyakan? Boleh. Saya pengen bertanya apa sih namanya? Karena masih bingung ya, investasi syariah itu sebenarnya yang kayak gimana sih gitu. Soalnya kayak adanya investasi yang apa sih namanya? Saham-saham yang ya mungkin tidak apa namanya, setiap perusahaan kan pasti kayak punya utang gitu, dan ternyata dalam fatwa DSM MUI itu kan diperbolehkan sekian persen gitu. Jadi terus kalau yang kripto kan sekarang masih haram kan, jadi apakah kedepannya akan dihalalkan gitu. Jadi apakah Islam itu jadi istilahnya seolah membuat islamisasi suatu sistem ekonomi gitu dalam investasi ini. Itu saja. Baik, terima kasih Bayu atas pertanyaannya. Bagi teman-teman ada yang ingin bertanya kembali? Oke, Robi silakan. Ya, izin bertanya, Arif. Kira-kira gimana sih caranya, cara investasi yang baik dan benar, dan apakah ada komunitas yang mau benar-benar mengedukasi cara investasi yang baik dan benar gitu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab, Pak? Ya, silakan langsung dijawab aja, gak apa-apa. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaan jawaban dari Robi. Saya izin menjawab pertanyaan dari Ahmad Bayu ya terkait masalah tersebut gitu. Bahwa pertanyaan pertama gitu kan, memang salah satu syarat dari saham syariah itu rasio hutang berbasis bunga atau ribanya itu 45% gitu maksimal, dan pendapatan non halalnya itu 10% gitu. Nah, ini tadi sudah dijelaskan di awal gitu bahwa hal ini tidak bisa dipungkiri karena mayoritas perusahaan di Indonesia masih bergantung dengan pembiayaan bank konvensional yang berbasis bunga tersebut. Otomatis kalau jika tidak ada peraturan itu, maka mungkin saham syariah cuma ada 1-2 perusahaan gitu. Jadi tidak bisa relevan gitu. Makanya kaidah usul fikih yang keluar tadi gitu kan, la yudrakukuluh, la yudrakukuluh. Jika tidak bisa tinggalkan semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Maka yang terjadi adalah pembatasan rasio hutangnya itu, dan pembatasan hasil yang pendapatan non halal gitu. Nah terus pertanyaan selanjutnya terkait kripto. Nah, kripto kan sekarang belum dihalalkan gitu, karena mungkin salah satunya yang menjadi pertimbangan adalah faktor keamanan gitu, keamanan bagi
nasabah atau apa ya, bagi konsumen itu sendiri gitu. Karena di dalam syariah ketika kita ingin menggolkan itu atau memperbolehkan itu, maka kita tidak lupa dengan yang namanya maqasid syariah gitu. Di sana ada hifzuddin, jaga agama, hifzun nafs, menjaga jiwa, hifzul akal, menjaga pikiran, kemudian ada hifzun nakal, menjaga keturunan, dan terakhir hifzul mal, menjaga harta gitu. Nah, kripto ini karena mungkin underlying asetnya belum jelas dan harganya fluktuatif, maka bisa jadi ini tidak bisa mengcover maqasid syariah tersebut gitu. Salah satunya adalah hifzul mal, menjaga harta, karena fluktuasinya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu, tidak bisa dilihat gitu, masih fluktuatif. Dan salah satu investasi syariah atau instrumen investasi syariah syaratnya harus ada underlying aset. Sedangkan kripto saat ini kebanyakan belum mempunyai underlying aset gitu, masih mengandalkan sentimen pasar gitu. Ketika pasar membutuhkan atau sentimen pasarnya positif, maka harganya naik. Ketika pasar tidak atau menghiraukan kripto, maka harganya turun. Jadi ini belum bisa diperbolehkan. Nah, mengapa? Karena jika fluktuatifnya sangat tinggi, maka yang terjadi tadi hifzun nafsnya itu mungkin tidak bisa terjaga gitu. Makanya kan banyak yang stres, banyak yang bahkan bunuh diri gara-gara kripto, karena hifzun nafsnya, menjaga jiwanya itu belum bisa tercover gitu dari maksud syariah tersebut. Jadi pertanyaannya, kapan kripto itu bisa diperbolehkan? Saat kripto sudah memiliki underlying aset dan sudah disepakati oleh banyak orang gitu. Nah, mungkin ini yang menjadi tantangan dari syariah gitu. Jadi syariah itu belum mungkin lebih kehati-hatian, lebih adanya kehati-hatian. Jadi ketika ada produk keuangan baru, nah mungkin belum bisa mengcover seluruhnya gitu, karena ada kehati-hatian di sana gitu. Nah, mungkin itu jawabannya, Bayu. Jadi terkait terkait saat ini instrumen syariah yang belum sempurna syariah, iya, tapi bisa dijamin itu lebih baik dari instrumen yang biasa gitu. Karena setidaknya sudah ada niat atau sudah ada aturan yang bisa menjadi topping tambahan yang dibutuhkan oleh umat muslim. Jadi kalau ada pilihannya saham syariah atau yang tidak syariah, ya walaupun tidak sempurna, maka yang lebih baik adalah yang syariah gitu. Karena ya setidaknya kita sudah ada niat dan itu sudah ada kesepakatan ijma ulama gitu kan. Ketika ada ijma ulama itu kan, ketika benar maka 2, ketika salah maka kan 1 gitu. Jadi tidak ada nilai 0 gitu ketika ulama-ulama sudah berumbung menentukan sikap dan menentukan aturannya. Mungkin itu jawaban terkait pertanyaan Bayu. Selamat baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Robi, mungkin teman-teman Faiz ada ini, Faiz. Ya. Oke. Gimana pertanyaannya tadi, Bang Day? Komunitas yang mau mengajarkan? Ya, bagaimana cara berinvestasi yang benar, dan kemudian adakah komunitas yang bisa membantu untuk mengajarkan dan mengedukasi hal tersebut? Oke. Untuk bagaimana cara investasi yang benar itu, tentu kita harus, karena ini investasi Islam, tentu kita harus mengikuti atau kita harus mencari perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor yang memang sudah bercap syariah gitu. Untuk mencari perusahaan-perusahaan yang sudah tercap syariah itu sebenarnya di Google sudah banyak ya, jadi kita tinggal mengikuti saja. Lalu kita harus memilih sekuritas-sekuritas juga yang syariah untuk menghindari banyaknya transaksi-transaksi yang tidak diperbolehkan. Makanya banyak sekarang bermunculan sekuritas-sekuritas syariah itu sendiri, seperti Mandiri Syariah gitu kan. Ada yang
ya seperti Mandiri Syariah yang saya sudah daftar gitu. Untuk dari komunitas mungkin Bang Dai bisa ke Arjuna ya, sebagai anggota dari galeri investasi GISBay gitu kan. Jadi untuk link lebih banyak ke Arjuna gitu, Arjuna yang sudah mengikuti gitu. Atau banyak juga sekarang komunitas-komunitas investor syariah bisa dicari lewat Instagram atau lewat media sosial lainnya, karena investasi syariah sekarang sedang naik daun ya, karena syariah sekarang sedang dikembangkan di Indonesia sekali gitu. Mungkin sekian untuk lebih lengkapnya bisa ke Arjuna ya sebagai expertnya di kelas ini. Mungkin sekian yang bisa saya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, langsung masuk ke pertanyaan yang di awal. Siapa itu? Pertanyaan siapa di awal? Iya, Pak. Ya, kelompok 2 langsung jawab. Soalnya bentar lagi nih mati nih juga. Bukan mati sih, apa namanya? Udah selesai. Saya juga mau menyampaikan sesuatu kan, Dai. Silakan kelompok 2 dulu. Halo. Mana kelompok 2 itu? Mikael, mana Mikael? Halo Pak, apakah kedengaran Pak suara saya? Ya, kedengaran. Silakan. Saya Raffi dari perwakilan kelompok 2 yang akan mencoba menjawab pertanyaan dari Arif. Kamu ngapain, Raffi? Deket Raffi, ngapain kamu masuk kamu itu? Iya Pak, maaf Pak, tadi saya telat untuk masuknya. Iya, bukan Anda yang jawab. Anda nggak mendengarkan barusan. Mana itu? Siapa namanya? Mikael mana? Dengan Bilqis mana? Oke, udah ya. Berarti gak usah dijawab aja. Teman-teman ya, saya izin share ya. Nanti ini yang jadi bakalan tugas Anda ke depan. Terlihat ya. Udah muncul belum? Belum Pak, belum muncul. Udah muncul? Sudah Pak, sudah. Oke. Ini adalah tugas Anda untuk 1 semester ke depan. Anda boleh screenshot atau Anda boleh foto atau gimana. Jadi saya coba jelaskan ke Anda terkait dengan pembuatan artikel kita. Jadi ini adalah template pembuatan artikel Anda. Ada satu lagi di sini. Oke. Baik, teman-teman, untuk template artikel kita di sini saya ada 6 ketentuan ya. Yang pertama,
Anda harus punya judul artikel ilmiah. Judul artikel ilmiah itu dari mata kuliah kita pada kali ini, yaitu pasar modal syariah. Anda boleh temanya apa saja, yang terpenting adalah pasar modal syariah dan tidak sama. Jadi kalau misalnya dalam satu kelas ini ada 40 orang lebih, jadi 40 orang ada artikelnya di sini. Kemudian penulis juga ditulis di sini. Dan abstrak, ya, Anda harus masukkan juga abstrak. Abstrak itu ketentuannya harus ada tujuan, harus ada metode, dan harus ada hasil. Di sini ketentuannya, tujuan, metode, hasil, keyword. Terus seperti halnya isi artikel ilmiah, maka di dalamnya ada yang disebut dengan pendahuluan, tinjauan teori atau tinjauan literatur, metode, pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Anda bisa lihat di sini, di dalam pendahuluan yang harus Anda tulis di dalamnya adalah pentingnya penelitian Anda, mengapa mengkaji tema tersebut. Kemudian yang kedua, terdapat masalah ya yang dilengkapi dengan data. Jadi harus based on data ya teman-teman. Harus ada data. Data apapun itu bentuknya. Kemudian yang ketiga, Anda harus ada 3 riset terdahulu untuk membedakan tulisan Anda dengan 3 riset sebelumnya. Dan tujuan dari riset Anda. Ini ketentuan di pendahuluan. Kemudian teman-teman juga menulis terkait dengan tinjauan teori. Tinjauan teori ini kalau pendahuluan itu 700 sampai 1000 kata, jadi jangan lebih dari 1000 kata ya. Ya boleh lebih lah, 1100 misalnya, nggak jadi masalah. Tapi tidak lebih dari 1000 sampai 200 sampai 1300-an. Kemudian di tinjauan teori Anda 1200 sampai 1500 kata ya teman-teman. Apa di dalamnya? Jadi Anda tulis konsep definisi yang berhubungan dengan tema, teori-teori ya. Kemudian model penelitian jika ada, jika Anda mau menulis menggambarkan model, Anda tulis di sini juga. Dan jika ada proposisi, hipotesis penelitian juga Anda tulis di sini juga. Kemudian yang ketiga adalah metode. Ya, metode yang Anda gunakan, apakah menggunakan metode systematic literature review ataukah metode deskriptif atau metode asosiatif dan lain sebagainya, silahkan ditulis di sini. Dan keempat, Anda menulis pembahasan. Pembahasan ini penjelasan mengenai konsep dan kenyataan. Jadi Anda bandingkan konsep dan kenyataannya seperti bagaimana. Nah, ini 1000 sampai 1500. Kalau metode ini ya 500 kata ya. Selanjutnya terkait dengan kesimpulan, Anda bisa menyimpulkan antara 500 sampai 1000 kata karena di dalamnya ada keterbatasan penelitian. Apa itu keterbatasan penelitian? Apa kekurangan penelitian Anda? Ini yang penting. Kemudian implikasi manajerial. Implikasi manajerial ini dari hasil penelitian Anda, sarannya apa? Untuk sektor pasar modal syariah dan lain sebagainya. Misalnya Anda meneliti terkait dengan sukuk atau terkait dengan saham syariah ya, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir adalah Anda tulis kesimpulan dan referensi menggunakan apa style Mendeley. Nah, ini adalah ketentuan Anda pembuatan tugas ya, tugas yang wajib Anda lakukan, harus ada, karena kalau misalnya tidak ada ini ya nggak berarti Anda ikut ujian dan lain sebagainya ya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas ini? Kalau referensinya itu apa style tuh body note atau footnote, Pak? Apa style itu body note ya, bukan footnote. Body note. Baik. Ya, kalau apa style itu sudah pasti body note gitu. Baik, Pak. Oke. Ada lagi yang lain?
Saya kira tugas artikel ini sudah biasa ya bagi semester 6 ya. Nanti artikel terpilih nanti sama saya mau dimasukkan ke jurnal fakultas nanti ya. Ada lagi teman-teman? Saya kira cukup ya. Cukup, Pak. Nanti kita bisa diskusi di 3 minggu ke depan. Jadi kalau minggu depannya itu nanti ada materi dan 3 minggu ke depannya baru kita diskusi terkait dengan penulisan artikel. Anda bisa judul-judul, ya, kita mulai dari judulnya, abstraknya, kemudian pendahuluannya, kita mulai dari sana. Saya kira itu teman-teman. Baiat, mana baiat? Halo? Hadir Pak. Nah, baiat hadir semua teman-temannya. Ya, silakan dicatat yang tidak hadir pada kali ini ya. Saya kira itu teman-teman ya. Nanti kita akan coba bahas lagi terkait dengan materi pasar uang dan investasi syariah ini di pertemuan selanjutnya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.